Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Sri Wahyuni SPD MPD. Ini dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas kelompok kami. So, sebelum kita memulai pemaparan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya sendiri, Dandi Ahmad Salim, 8628-2019-111. Natasha Nasila Nasir, 8620-8-2019-106. Nurul Agustina, 8628-2019-096. Tarisa Anggreni, 8620-2019-8-2019-105. So, itulah perkenalan dari kami kelompok 2. Selanjutnya kami akan memaparkan materi dengan judul Evolusi Kewirausahaan. Terima kasih, disimak dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi konsep kewirausahaan. Kewirausahaan ataupun entrepreneurship berasal dari bahasa Perancis, yakni entreprendre, yang berarti melakukan. Nah, dengan demikian, wirausahaan dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan suatu kegiatan, mengorganisir dan mengatur. Jika melacak jejak sejarah kata kewirausahaan ini, mau tidak mau kita kembali kepada abad ke-18 di Perancis, di mana seorang tokoh ekonom yang bernama Richard Cantillon melakukan suatu kegiatan yang mengandung resiko dalam ekonomi dengan kewirausahaan. Selain itu, praktek kewirausahaan ini juga dapat dilacak di Inggris, yakni selama periode yang sama, revolusi industri telah terjadi di mana para wirausahaan memainkan peranan yang penting dalam mengambil resiko dan mentransformasikan berbagai sumber daya yang ada. Pada abad tersebut, penggabungan antara kewirausahaan dengan ekonom telah menjadi suatu norma yang diterima sejak lama, yakni kenyataannya hingga tahun 1950 kebanyakan definisi dan referensi yang berkaitan dengan kewirausahaan ini kebanyakan dari para ekonom, misalnya Richard Cantillon yang telah disebutkan tadi. Saat ini, para wirausahaan ini dipandang sebagai suatu inovator ataupun seseorang yang membangun, yang mengenal atau meyakini dan menangkap kesempatan tersebut diambil untuk menjadi sebuah gagasan yang layak untuk dilaksanakan dan akan mempunyai pasar, memperoleh suatu nilai tambah dan usaha, uang ataupun keterampilan di setiap waktu. Dengan wirausahaan ini akan membuka kesempatan ataupun membuka pikiran seseorang untuk membuka sebuah peluang baik itu sebuah usaha ataupun keterampilan yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, para wirausahaan ini adalah katalis progresif dalam perubahan di dunia usaha. Nah, mereka adalah pemikir independen yang berani mengambil langkah berbeda dengan seseorang yang lainnya, di mana seorang wirausahaan ini harus mempunyai mental yang baja, mental yang mampu, mental yang percaya diri untuk dapat mengambil sebuah risiko terhadap usaha yang akan diambil. Nah, yang terpenting dari sebuah karakter kewirausahaan yaitu adanya inisiatif individu. Mengapa perlu adanya inisiatif individu? Karena tanpa adanya inisiatif dari diri sendiri ataupun dorongan dari dalam, maka hal itu juga sebagai sebuah hambatan dalam melakukan sebuah usaha karena tidak adanya motivasi semangat untuk melakukan sesuatu.
Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengkonsolidasikan sumber-sumber yang ada. Tentunya di sini membutuhkan keterampilan seseorang untuk dapat mengambil sebuah manfaat sumber-sumber yang ada dalam lingkungannya. Selanjutnya itu keterampilan manajemen. Di sini seorang wirausaha juga harus mampu untuk memanage apa-apa saja yang perlu dia lakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu dan kembaliannya untuk mengambil resiko. Sebagai seorang wirausaha, di sini juga harus mempunyai mental yang baja, yaitu mental yang mampu untuk mengambil sebuah resiko terhadap apa yang mereka akan lakukan. Karena tanpa adanya mental ataupun keberanian untuk melakukan sesuatu, maka itu menjadi sebuah hambatan untuk melakukan suatu usaha, dan ini menjadi sebuah hambatan juga untuk mencapai suatu kesuksesan. Nah, karena dalam melakukan sesuatu tidak akan mungkin mulus terus. Pasti ada titik di mana seseorang tersebut membutuhkan sebuah pengorbanan untuk mencapai kesuksesan tersebut, sehingga di sini diperlunya adanya kesabaran dan mental yang kuat. Nah, karakteristik yang lainnya adalah tingkat keagresifan, tingkat kekompetitifan, orientasi tujuan, kepercayaan diri, dan tingkat intuisi dan lain-lain. Apapun kegiatan tertentu yang dilakukan oleh wirausahaan saat ini menjadi sebuah inovasi dan karakteristik yang dapat dicontohi oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tingkat kemakmuran dalam kehidupannya. Banyak di antara mereka menggunakan inovasi dan kreativitas yang membangun perusahaan besar. Nah, banyak orang yang menganggap para wirausahaan ini menjadi sebuah pahlawan yang terdepan sebagai garis terdepan terhadap suatu adanya bisnis. Nah, ketika seseorang melakukan suatu usaha harus mempunyai kepercayaan diri dan usaha tentunya juga doa. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ketidakmungkinan itu hanyalah wujud bagi orang yang tidak mempunyai kepercayaan diri. Untuk itu, mulai dari sekarang kita harus mempunyai tujuan kita, yaitu untuk menjadi sebuah wirausaha. Kita harus mempunyai modal, yaitu mental yang kuat. Kita harus juga percaya diri terhadap apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan mendatangkan kebaikan bagi diri saya sendiri maupun orang lain, dan insya Allah kesuksesan akan menanti. Semangat! Selanjutnya, pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Dani Ahmad Salim. Bismillah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mitos-mitos yang salah tentang kewirausahaan dalam pandangan masyarakat. Yang pertama, harus mempunyai bakat. Sering sekali kita temukan bahwasanya mendengar mitos mengenai wirausaha ini, ketika kita tanyakan pada mereka yang tak kunjung memulai sebuah usahanya, mereka beralasan bahwasanya mereka tidak berbakat menjadi seorang wirausahawan. Nah, akan tetapi sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa bakat dalam berwirausaha mempunyai 4 hal, berasal dari 4 hal. Yang pertama yaitu pengalaman yang kita dapatkan, yang kedua pembelajaran, yang ketiga hasrat, dan yang keempat adalah latihan. Poin yang kedua, yakni jiwa wirausaha didapat dari keturunan. Beberapa orang meyakini hal ini. Sebenarnya hal itu tidak jauh dari sekedar peran keluarga kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak serta-merta seorang pengusaha sukses anaknya akan menjadi pengusaha juga. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang dapat kita ambil dan kita temukan yang mengatakan bahwa kebanyakan orang-orang besar yang kita kenal sebagai pebisnis, entrepreneur yang besar, mereka berasal dari keluarga yang jauh berbeda. Poin yang ketiga adalah harus bisa menemukan hal-hal yang baru atau berinovasi. Inovasi dalam bidang usaha itu cukup penting untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk untuk dihasilkan. Namun, sebuah inovasi tidak datang dengan sendirinya secara tiba-tiba. Tanpa adanya dasar pengetahuan. Poin keempat, memulai wirausaha membutuhkan modal yang besar.
Setiap orang berpikir bahwa dengan modal besar akan dapat menghasilkan sesuatu yang besar pula. Akan tetapi hal ini sering menghambat kemajuan seorang calon wirausaha dalam memulai bisnis. Nah, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya dengan modal yang semakin besar kita mulai, maka kita akan dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar pula. Nah, jika kita masih ragu dan ingin memulai sebuah usaha, sebaiknya kita memulai usaha kita dari dasar dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Poin yang kelima, kebanyakan wirausaha cenderung gagal. Tentu saja, setiap usaha pasti satu waktu akan menghadapi sebuah masalah dan mencapai yang namanya kegagalan. Akan tetapi kita benar-benar akan dikatakan pengusaha yang gagal apabila ketika kita mendapatkan satu masalah akan tetapi kita berhenti melangkah. Nah, prinsip inilah banyak memotivasi para wirausahawan, para entrepreneur yang besar untuk terus bangkit menghadapi setiap masalah yang mereka temui, dan dari hal itu mereka belajar dari pengalaman, kegagalan dan kesalahan mereka yang telah lalui agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Poin yang keenam, memulai wirausaha harus berani nekat. Memulai usaha bisnis jika tidak didasari dengan pengetahuan dan perencanaan cukup pasti akan memiliki potensi gagal yang cukup tinggi. Mungkin mitos wirausaha yang ini lebih tepat jika dikatakan dengan tekad yang besar. Nah, untuk memulai usaha kita harus mempelajarinya, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi penghambat. Poin yang ketujuh, hanya wirausaha beruntung yang bisa berhasil. Keberuntungan bisa kita dapatkan dengan beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, selain daripada menguatkan jaringan kita kepada sesama manusia, kita juga perlu menguatkan hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat berhasil dengan lancar. Namun, jika kita mengandalkan keberuntungan saja, niscaya kita akan mengalami banyak kekecewaan dalam berbisnis. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari poin ke-6 bahwa diperlukan pengetahuan dan perencanaan yang cukup matang untuk memulai bisnis agar kita berhasil. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai mitos-mitos dalam kewirausahaan yang pada umumnya memiliki 10 poin. Namun saya menjelaskan 7 poin saja. Selebihnya saya serahkan kepada rekan saya Nurul Agustina untuk menjelaskan sisa daripada mitos-mitos kewirausahaan dalam pandangan masyarakat. Sekian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mitos kewirausahaan. Jadi, adapun mitos kewirausahaan yang ke-8 yaitu wirausaha hanya berorientasi pada uang. Semua orang hidup berlimpah. Namun ketika Anda hanya berorientasi pada uang, maka segala yang telah Anda dapatkan dalam bisnis tidak akan merasa cukup. Sebagian wirausaha memang berbisnis untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Namun orang akan benar-benar berhasil dalam bisnis jika didasari oleh kecintaan pada bidang yang mereka geluti. Kemudian yang ke-9 yaitu kurang bisa bergaul dengan masyarakat dan lingkungan. Mungkin karena kesibukan dan fokus seorang pengusaha pada bidangnya membuat mereka jarang bercengkrama dengan masyarakat sekitar. Namun seorang pengusaha yang baik akan selalu bisa mengatasi permasalahan dalam komunikasi, meski kadang mereka membutuhkan sedikit waktu, karena setiap kewaspadaan mereka agar dapat masuk ke dalam lingkungan masyarakat dan dapat mengambil hati masyarakat. Ke-10 yaitu kurangnya wawasan sehingga hanya fokus pada bidang yang digeluti saja. Seorang pengusaha memanglah tertarik dengan apa yang mereka meneliti saja. Selain untuk menguatkan intuisi dan fokusnya, dengan menghindari hal-hal eksternal akan membuat mereka lebih leluasa untuk berimajinasi untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian selanjutnya itu pendekatan dalam kewirausahaan. Di sini terdapat 2 pandangan mengenai kewirausahaan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro.
sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha yang dijalankan oleh seorang wirausaha. Dalam pandangan makro ini terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan lingkungan, pendekatan keuangan, dan pendekatan perpindangan. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan ini terutama berkaitan dengan berbagai faktor dari luar yang berpengaruh dengan pola hidup seseorang sehingga menyebabkan dia memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausaha. Faktor ini terutama berkaitan dengan keberadaan institusi, nilai-nilai masyarakat, dan adat istiadat. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan keuangan. Pendekatan ini terutama memfokuskan perhatian pada proses penanaman dan penumbuhan modal atau uang. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan perpindangan. Cara pandangan ini didasarkan pada fenomena kelompok. Dikatakan bahwa suasana yang dialami kelompok bisa mendorong atau menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seorang menjadi wirausaha. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya atas nama Tarisa Anggraini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tarisa Anggraini. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pandangan makro. Terdapat 3 jenis penyebab utama yang menyebabkan sekelompok orang terdorong untuk berpindah kegiatan. Dari ketiga jenis aspek pendorong menggambarkan pola tersebut, menggambarkan pola pemikiran yang mewarnai pendekatan ini adalah yang pertama faktor politik. Warna politik suatu negara tidak menghalau berkembangnya usaha bebas milik pribadi akan menghambat munculnya kegiatan kewirausahaan. Corak dari berbagai peraturan yang diberlakukan oleh suatu negara juga bisa menghambat ataupun mengarahkan kegiatan masyarakat sehingga cenderung lebih banyak menggelut kegiatan tertentu. Selanjutnya faktor budaya. Kelompok-kelompok sosial tertentu misalnya yang muncul karena latar belakang etnis, agama, suku, jenis kelamin dan sebagainya yang menjadi golongan minoritas di suatu negara. Seringkali diasingkan dari bidang pekerjaan yang umum dikerjakan oleh masyarakat luas. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Perubahan kondisi perekonomian ke arah yang lebih buruk seperti seringkali menimbulkan banyak PHK dan melahirkan banyak pengangguran. Nah, selanjutnya pandangan mikro. Pandangan mikro terutama membahas faktor-faktor yang khas dari kewirausahaan, yaitu terutama yang muncul dari dalam diri wirausahaan sendiri. Nah, dalam pandangan mikro terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan ciri. Pendekatan ini berusaha mempelajari ciri-ciri umum orang-orang yang berhasil dalam mengembangkan usaha, sehingga apabila ciri-ciri itu ditiru maka diharapkan dapat meningkatkan peluang para peniru tersebut untuk juga mencapai keberhasilan dalam menjalankan usaha. Yang kedua itu pendekatan peluang usaha. Nah, pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahaan, menemukan gagasan usaha, selanjutnya mengembangkan gagasan tersebut menjadi konsep usaha dan kemudian memanfaatkan peluang usaha. Merupakan bidang-bidang yang dianggap penting dalam pendekatan ini. Oleh karena itu, pendekatan ini menganggap kreativitas serta pemahaman pasar merupakan 2 aspek dasar yang penting. Yang selanjutnya itu pendekatan strategis. Nah, pendekatan ini menekankan peran penting proses perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses.
dikombinasikan sehingga menjadi usaha yang efektif, yaitu dalam peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian sebagai berikut. Yang pertama itu pasar yang khas. Strategi yang dikembangkan melalui identifikasi segmen pasar yang utama dan memahami celah atau celah yang khas yang muncul karena pengaruh segmen pasar utama dan memanfaatkan ceruk pasar yang khas tersebut dalam pengembangan usaha. Selanjutnya itu tenaga kerja. Yang khas usaha dikembangkan dengan memanfaatkan keterampilan atau bakat luar biasa yang khas dari tenaga kerja yang dimiliki. Nah, selanjutnya produk yang khas usaha dikembangkan berlandaskan inovasi sehingga produk yang dihasilkan mampu melampaui produk yang sudah ada di pasaran. Yang selanjutnya yaitu sumber yang khas berusaha. Sumber yang khas berusaha memiliki sumber-sumber yang khas dalam jangka panjang seperti air, tanah, bahan baku dan memanfaatkannya sebagai tumpuan strategi. Ya, mungkin itulah yang sempat